Baik, di pertemuan pertama ini saya ingin bacakan sebuah buku digital ya. Dan buku ini bagus banget. Dimulai dengan sebuah pertanyaan. Cerita itu makhluk apa sih? Atau cerita ini spesies apa sih? Mungkin kita bertanya-tanya selama ini disuruh nulis cerita, tapi kita bingung. Apa sih yang dimaksud dengan cerita? Nah, pasti ada aja atasan boomers yang nyuruh kita bikin konten yang ada ceritanya dong. Terus, salah kaprah macam apa yang sering kita lakukan? Pertama, bikin film. Kedua, kita bikin cerita pendek. Padahal cerita nggak selalu berakhir jadi film, novel, atau cerita pendek yang identik dengan fiksi. Nah, kita sering bingung dengan istilah-istilah sehingga mengira cerita sama seperti karangan. Ya kan? Nah, cerita bisa memiliki bentuk apapun selama kita mengenalnya dengan baik. Dengan pengetahuan yang baik, kita bisa memilih cerita mana yang cocok jadi konten media sosial, cerita mana yang lebih dibikin film, cerita mana yang bisa diangkat jadi film, cerita mana yang dipakai untuk deketin lawan jenis. Serius, dalam dating coach, salah satu aspek yang perlu dikuasai seorang pria untuk PDKT ke perempuan adalah kemampuan storytelling. Maka dari itu, saya mau membuat kesepakatan di awal untuk menganggap cerita adalah warisan hidup. Nah, cerita adalah peninggalan terakhir setelah tulang belulang kita sudah berkontribusi untuk kesuburan bumi. Nah, sekarang mari kita lebih membicarakan teknis. Cerita versus peristiwa. Hal paling dasar dalam merangkai cerita adalah memahami mana yang peristiwa dan mana yang cerita. Nah, sebagai penulis, saya sering didatangi seorang yang merasa kisah hidupnya pantas difilmkan. Dan saat dia mencoba mempresentasikannya, itu semua hanyalah peristiwa baik dan buruk yang pernah dianggap dalam hidupnya. Maka dari itu, saya akan memberi beberapa contoh. Yang pertama, istri saya melahirkan dan saya sangat mencintai anak saya. Nah, ini disebut peristiwa. Yang kedua, istri saya melahirkan di tengah penerbangan menuju Singapura. Nah, ini disebut cerita. Oke, mulai tahu perbedaannya ya. Nah, bedanya apa? Peristiwa adalah informasi, sementara cerita adalah dinamika emosi. Cerita memancing theater of mind seseorang dan datang dari peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita. Itulah kenapa jangan meremehkan apapun yang kita alami setiap harinya. Jangan-jangan itu bisa menjadi sumber cerita. Nah, melahirkan itu satu hal. Melahirkan di pesawat itu hal lain. Ada belasan pertanyaan yang muncul dalam kepala kita saat mendengar atau membaca berita tentang lahiran di pesawat. Yang pertama, apakah anaknya lahir dengan selamat? Yang kedua, apakah ada penumpang yang ternyata dokter atau bidan? Yang ketiga, bagaimana cara mereka menghadapi kondisi yang kritis tersebut? Yang keempat, kenapa sang ibu diperbolehkan naik pesawat dalam kondisi hamil tua? Ngomong-ngomong, lahiran di pesawat ini adalah kejadian nyata di maskapai Garuda. Dan kini sosok bayi yang lahir di pesawat itu boleh terbang kemanapun, naik pesawat secara gratis. Nah, syarat lain dari cerita adalah ada waktu yang berjalan. Ada pembuka, pertengahan, kemudian akhir dari cerita tersebut. Itulah yang membedakan cerita dengan jenis format yang lain seperti tesis, skripsi, esai, artikel, dan sebagainya. Jika kita memakai contoh lahiran di pesawat, maka waktu yang berjalan direpresentasikan seperti ini. Pertama, pembuka. Ada seorang ibu hamil naik pesawat. Yang kedua, pertengahan. Sang ibu merasakan kontraksi dan harus segera lahiran, sementara pesawat tidak bisa langsung mencari bandara terdekat. Yang ketiga, akhir. Sang ibu berhasil melahirkan bayinya dengan selamat di pesawat. Mari kita lihat contoh peristiwa versus cerita lainnya. Peristiwa, kacamata patah. Kalau cerita, kacamata patah 10 menit sebelum interview kerja. Nah, itu peristiwa. Mulai paham ya, mana peristiwa dan mana cerita? Peristiwa, bikin kopi. Kalau cerita, bikin kopi untuk mertua yang masih belum merestuinya. Ya. Bikin kopi untuk mertua yang masih belum merestuimu.
Nah, peristiwa identik dengan hal-hal yang kita alami di kehidupan nyata. Oleh karena itu, penting untuk mencatat peristiwa apa saja yang kita alami hari ini agar tidak kehabisan bahan cerita. Neil Gaiman menyebutkan dalam kelasnya bahwa semua orang punya kompos heap atau pupuk berceceran di memori kita dan terlupakan. Jika punya wadah untuk menyimpan pupuk-pupuk itu, jangan-jangan kita bisa selalu punya cara untuk menyuburkan semua ide cerita kita. Kebiasaan mencatat peristiwa apa yang dialami dalam satu hari disebut sebagai PR kehidupan. Dalam buku Storyworthy karya Matthew Dicks, setidak penting apapun peristiwamu hari ini, alangkah baiknya jika itu tetap tercatat dalam satu kalimat entah di handphone atau di buku diarymu. Nah, sekarang ini panduan untuk kamu nih. Ada 3 panduannya. Yang pertama, ya PR-nya adalah tulis peristiwa apa yang kamu alami dalam 7 hari belakangan. Tulis ya. Yang kedua, pilih salah satu peristiwa yang paling menarik dan memorable. Oke. Yang ketiga, ubah peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita. Baik, itu guide untuk kamu, tutorial lah ya. Untuk memulai ini, insya Allah kita akan bacakan buku ini ya untuk ke depan ya. Itu saja sebagai preambul buku panduan menulis cerita. Dan berikutnya kita akan membangkitkan cerita, mulai dari menggali kuburan cerita, ekstrak emosi, cerita ini bicara apa, versus cerita bagus. Kemudian di bab keduanya kita mengembangkan cerita, membuat premis yang kacau, kemudian merangkai karakter, internal konflik, external konflik, karakter development, save the cat ya. Kemudian bab yang ketiga itu menulis cerita. Nah, kita udah masuk tuh teknis menulis ceritanya, dari struktur 3 babak, 8 sequence, kemudian membuat cerita yang simple, plot driven versus karakter driven, kemudian cerita dalam ragam format. Itu ya. Nanti mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dari buku yang saya baca. Demikian.